Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Aisyatul Rahmi selaku dosen pengampu akuntansi intermediate dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah serta hidayahnya sehingga kita dapat belajar dan menuntut ilmu bersama-sama. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reni Aprilia Linawati selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan saya akan memperkenalkan kelompok 5 yaitu beranggotakan 1 Reni Aprilia Linawati, 2 Anggi Eka dengan NIM 045, Nur Lailiawati dengan NIM 059, lalu ada Desi Pramudia Raptidu dengan NIM 095. Next slide. Langsung saja kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu obligasi premium. Di sini dijelaskan definisi obligasi premium merupakan sebuah ikatan yang diperdagangkan atas nilai nominal di pasar sekunder, yang mana obligasi ini akan diperdagangkan pada tingkat premium ketika tingkat bunga obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga di pasar, sehingga harga jual obligasi di atas harga nominalnya. Premium harus diamortisasi dan dibebankan sebagai penambah atau pengurang biaya bunga selama jangka waktu utang obligasi sebelum dilunasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Bagaimana cara kerja obligasi premium? Obligasi premium membantu menghasilkan pendapat yang lebih tinggi di pasar obligasi. Obligasi relatif lebih aman daripada saham karena obligasi pada dasarnya merupakan utang pada penerbit. Dengan demikian, mereka membawa risiko yang lebih rendah dan biasanya memiliki pengambilan tetap. Misalnya, pemegang obligasi $2.000 dengan jatuh tempo 5 tahun dan tingkat bunga atau kupon 10% tahunan akan mendapatkan bunga $200 selama 5 tahun. Obligasi dipegang jatuh tempo, $2.000 akan dibayar kembali kepada pemegang obligasi. Harga tiap investor memperdagangkan obligasi premium sebelum jatuh tempo, mereka akan merasakan beban bunga berubah. Ketika investor membeli obligasi premium, mereka membayar harga yang lebih tinggi daripada alternatif yang lebih mudah, dengan harapan mereka pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak, terutama jika bunga terus meningkat. Cara kerja obligasi premium. Beberapa obligasi memiliki tingkat kupon pemegang berubah secara berkala. Investor mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di pasar obligasi dengan mengambil keuntungan dari perusahaan tingkat kupon. Ketika obligasi baru memberikan tingkat bunga yang lebih rendah, obligasi yang lebih tua dari kategori yang sama dengan tingkat bunga yang lebih tinggi menarik investor. Akibatnya, obligasi yang lebih tua mulai diperdagangkan dengan harga premium di pasar sekunder. Misalnya, jika obligasi dengan nilai nominal $2.000 dengan tingkat kupon 10% diperdagangkan pada $2.200, itu adalah obligasi premium. Namun, pemegang obligasi masih akan mendapatkan bunga $200 seperti disebutkan dalam kontrak obligasi. Pada saat jatuh tempo, pemegang obligasi masih akan dibayar $2.000.
Oke, baik, selanjutnya adalah perbedaan obligasi premium dengan obligasi diskon. Obligasi premium, perbedaannya menghasilkan penghasilan yang diperoleh perusahaan dari adanya selisih antara tingkat bunga pasar dengan tingkat bunga obligasi. Perusahaan ini tidak akan melepas obligasinya ketika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada bunga obligasi, sehingga akan menjadikan perusahaan menderita kerugian. Sedangkan obligasi diskon, beban yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika terjadi transaksi penjualan obligasi. Tingkat bunga pasar yang lebih tinggi daripada bunga obligasi menyebabkan obligasi tidak laku dijual, sehingga perusahaan harus rela menderita kerugian agar obligasi dapat terjual dan memperoleh pinjaman uang. Harga obligasi premium adalah harga obligasi di atas harga par, yaitu lebih dari 100%. Sedangkan harga diskon adalah harga obligasi di bawah nilai par, yaitu kurang dari 100%. Berikut persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik dari obligasi, yaitu rumusnya P sama dengan sigma 2N, T sama dengan 1, CI per 2 per 1 plus R per 2 pangkat T ditambah P per 1 plus R per 2 pangkat 2N. Dalam hal ini, P di sini yaitu nilai sekarang obligasi pada saat ini, T sama dengan 0, N yaitu penjumlahan tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahunnya, R tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, T nilai par dari obligasi. Contohnya, pada obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar Rp1000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahunnya. Pembayarannya dilakukan dalam 2 kali setahun. Jika diasumsikan bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah P sama dengan sigma 2N, T sama dengan 1, CI per 2 per 1 plus R per 2 pangkat T ditambah P per 1 plus 2 per R pangkat 2N, sehingga didapatkan sigma 40 T sama dengan 160 per 2 per 1 plus 0,16 per 2 pangkat T ditambah 1000 per 1 plus 0,16 per 2 pangkat 40, sehingga hasilnya 954 ditambah 46 yaitu 1000, sama dengan nilai par. Nilai obligasi XYZ juga dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 dikali 11.925 sama dengan 954. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par yaitu 1000 dikali 0,046 sama dengan 46, yang hasilnya total nilai obligasi XYZ yaitu 1000. Selanjutnya, contoh soal kedua, yaitu misalkan IBM Corporation telah menerbitkan obligasi dengan nominal 100 juta, tingkat bunga 6% dan jatuh tempo 5 tahun. Pembayaran kupon obligasi dilakukan setiap tahun. Jika tingkat diskonto atau imbal hasil hingga jatuh tempo adalah 4%, berapakah harga obligasi tersebut? Rumus nilai obligasi sekarang yang sama dengan F per 1 plus R pangkat N sama dengan 100 juta per 1 plus 4% pangkat 5 sama dengan
82.192.710,7 karena total periode waktu atau N adalah 5 tahun, perlu dihitung secara terpisah dengan nilai sekarang dari bunga yang diperoleh pada akhir tahun dan menambahkan semuanya. 6% sama dengan 0,06 dan 4% sama dengan 0,04. Rumus nilai bunga sekarang sama dengan bunga dikali F per 1 plus R pangkat T. Penyelesaiannya adalah nilai bunga sekarang sama dengan 0,06 kali 100 juta per 1 plus 0,04 pangkat 1 plus 0,06 kali 100 juta per 1 plus 0,04 pangkat 2 ditambah 0,06 kali 100 juta per 1 plus 0,04 pangkat 3 ditambah 0,06 kali 100 juta per 1 plus 0,04 kali 4 pangkat 4 ditambah 0,06 kali 100 juta per 1 plus 0,04 pangkat 5. Jumlah dari nilai bunga sekarang adalah nilai total yaitu 26.710.934. Harga obligasi sama dengan 82.192.710,7 ditambah 26.710.934 sama dengan 108.903.645. Jadi, harga obligasi IBM Corporation adalah 180.903.645. Obligasi premium mengacu pada instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga yang melebihi nilai nominalnya. Ini terjadi ketika tingkat kupon obligasi melampaui tingkat bunga pasar yang berlaku. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah diberikan. Terima kasih juga saya ucapkan untuk seluruh teman-teman yang telah menonton video kami. Kami selaku presenter mohon maaf apabila ada salah kata maupun terdapat kesalahan pada video kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.